Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita mulai hari ini kita mulai dengan surat An-Najm ayat 39 sama 40 yang artinya bahwasannya manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan dan kelak usahanya akan diperlihatkan kepadanya yang bermakna kita dapat di dunia itu cuman apa yang kita usahakan, tapi di akhirat yang dinilai Allah itu usahanya, bukan apa yang kita dapat. Jadi, niat kita kemana, itu yang kita dapat. Terlepas usahanya seperti apa. Bisa aja bisa aja usaha kita kecil gitu ya, tapi kita tetap dapat. Bahkan mungkin eh, dapatnya banyak, walaupun usahanya sedikit. Tapi yang Allah nilai besok itu bukan dapatnya banyak tadi, tapi dapatnya dari seberapa besar usahanya. Sebaliknya, eh, kalau niatnya baik, terlepas usahanya, terlepas hasilnya seperti apa, maka nilai usahanya juga akan baik. Dan yang mempengaruhi itu kurang lebih dua, seberapa keras usaha dan seberapa lama. Maka salah satu dari sekian banyak orang yang dapat pahala ikhtiar yang baik, itu Nabi Nuh alaihi salam. Karena terlepas dari jumlah orang yang ikut berdakwah, ikut mengikuti ajarannya, Nabi Nuh itu ini ya dikatakan usianya 950 tahun. Terus mulai berdakwah itu waktu diangkat jadi nabi itu waktu umur 300-an. Tahu, aku lupa pasnya mana. Makanya pasnya umur berapa. Tapi aku ingat kalau Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih selama 600 tahun. Dan tidak banyak hamba Allah yang diberi nikmat untuk berdakwah sekian lama. Nggak cuman lama, dakwahnya Nabi Nuh itu salah satu yang paling berat. Ambil contoh aja ya. Kaumnya Nabi Nuh itu sangat-sangat menghina beliau ketika turun perintah membuat kapal. Yang perlu teman-teman ketahui, perintah membuat kapal itu turun dari Allah tanpa pemberitahuan. Nah, kalau kapal itu dipakai buat banjir. Jadi randomly buat kapal yang gede. Nabi Nuh itu sudah eh, berikhtiar gimana caranya melindungi diri dan melindungi perintah Allah tadi, melindungi kapalnya. Jadi dia bikin kapal tuh di tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dan kalau teman-teman tahu, masyarakat kaumnya Nabi Nuh itu mereka berikhtiar untuk menghinakan beliau itu juga kenceng. Bayangin kaumnya Nabi Nuh itu mereka nggak ngelempar nggak cuman ngelempar kotoran ke kapalnya Nabi Nuh, tapi mereka jauh-jauh datang dari pemukimannya untuk buang air di sana. Bayangin kamu lagi ngapain ya? Lagi nyeting misalnya gitu di sekolah. Terus Rian Pambudi jauh-jauh dari Ngaglik itu sama Ucon datang ke Arbak buat ngising di sana. Nah, bentukannya kayak gitu. Saking kerasnya mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh, saking mereka ingin menghinakan dakwahnya beliau.
kurang lebih selama 600 tahun beliau berdakwah, perlakuan yang diterima ya sekitaran itu aja. Jadi beliau dakwahnya kenceng, perlawanannya kenceng dalam waktu yang sangat lama. Maka dari itu beliau termasuk hamba Allah yang nilai ikhtiarnya besar. Jadi hikmah buat kita, nikmat waktu, nikmat umur itu dipergunakan untuk Allah sebaik mungkin. Karena nanti yang dinilai itu ikhtiarnya bukan hasilnya. Nggak usah lihat dapatnya apa, nggak usah lihat ketika ketika berikhtiar itu apa yang terjadi. Yang penting ikhtiar aja. Oh sorry, ngemplak dudu ngaglik. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, oh ini hasilnya ini ya sependapatku tidak dinilai sama sekali. Yang melandasi pendapatku adalah banyak nabi yang sama sekali nggak punya pengikut. Bahkan di surat Yasin Allah kirim 3 nabi di satu kaum pengikutnya nol. Tapi nilainya bagus. Jadi itu bukan bukan indikator sama sekali hasil. Karena hasil itu Allah yang mengizinkan. Allah yang kasih. Kayak kamu dinilai apa ya? Ketika aku menganggap hasil, aku nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang layak untuk diklaim. Bahkan ikhtiar itu hakikatnya juga nggak bisa diklaim. Karena itu dari izin Allah juga. Tapi beda ya kalimatnya. Kita ikhtiar itu atas izin Allah. Tapi itu dari kita. Allah izinkan. Ini balik ke masalah kita bebas berkehendak tuh ya. Tapi hasil itu dari Allah. Kita nggak ada campur tangannya di sana. Nah yang dinilai itu yang ada campur tangan kita. Gitu ya. Terus ini Nabi Nuh aku nggak banyak cerita ya. Aku langsung ke hikmah-hikmahnya aja. Hikmah yang kedua, saya ingatkan kembali, semakin kita menyakiti hati orang-orang yang Allah cintai, semakin kita membenci mereka. Nggak usah nyakitin deh, benci, bahkan terbersit pikiran buruk atau sekedar curiga, itu hukumannya berat. Nah, kita bicara hukuman ya, sekarang kita bicara azab dan kita bicara nikmat sedikit. Yang pertama, azab dan nikmat itu bentuknya proses, bukan hasil. Bentuknya ikhtiar, bukan hasil. Ya. Nikmat kamu tahajud, itu besok malamnya kamu tahajud lagi. Bukan wajahnya cerah, bukan karirnya bagus, bukan perkataannya didengarkan. Karena hal-hal yang berupa keutamaan ibadah itu udah satu paket sama ibadahnya. Kamu berbuat itu pasti dapat itu. Janji Allah. Jadi itu bukan 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 hadiah lagi. Itu satu rangkaian. Hadiahmu berbuat baik adalah kamu berbuat baik lagi. Sama halnya kita berbuat buruk, kita berbuat buruk lagi. Aku langsung ambil contoh ke kaum-kaum yang dibinasakan Allah. Kaumnya Nabi Nuh itu dikasih banjir, nggak semerta-merta direndam air, nggak semerta-merta tenggelam. Ada waktu lari ke gunung, ya kan? Ah, intinya mereka punya waktu menyelamatkan diri, bahkan punya waktu untuk nego. Ah, kan anaknya Nabi Nuh itu kan lari ke gunung, kemudian masih sempat melu aku, ora aku ning kene bae. Gitu kan. Kira-kira cukup nggak waktu dia untuk bertaubat? Bilang, ya aku mau ikut kamu. Aku bertobat kepada Allah karena 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 udah lihat buktinya sekarang ini.
Hakikatnya hukuman Allah, azab Allah itu bukan banjirnya, tapi penolakannya dia. Kenapa kok dia menolak? Karena dulu dia pernah menolak. Kenapa dulu dia pernah menolak? Karena dia pernah menolak untuk pertama kali. Jadi azab Allah itu berupa pengulangan, nikmat Allah itu juga berupa pengulangan. Dan kita berkuasa untuk menghentikan repetisi itu. Jadi kita bisa menghindari azab Allah, kita bisa juga menghindari nikmat Allah. Ketika kita misalnya 7 hari tahajud nggak berhenti, hari ke-8 itu Allah udah sediakan nikmat tahajud lagi, tapi kita nggak ambil. Sama halnya ketika ada orang yang menolak kebenaran, pada satu titik dia menerima, maka dia nggak ngambil hukuman Allah atas kerasnya hati tersebut. Ini bentuk keadilan Allah bahwasannya kebaikan dan keburukan itu pilihan kita. Dan Allah hanya menghendaki kebaikan untuk hambanya. Untuk manusia, untuk makhluknya itu Allah hanya menghendaki kebaikan. Dan yang menghendaki keburukan itu hanya cuman diri pribadi masing-masing. Itu ya hikmah kedua. Bahwasannya nikmat dan azab itu satu repetisi, dan yang kedua kita punya kuasa atas mereka. Tapi diingatkan sekali lagi, apa-apa yang secara ini ya, secara kasat mata kita berkuasa, selama itu kebaikan, kalau teman-teman kadang terbersit, oh ini karena aku berusaha, maka obatnya adalah perkataan hadza min fadli robbi. Ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku. Sebagaimana Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 1, bahwasannya Al-Quran, kebenaran, ilmu, itu akan diterima, akan diamalkan oleh orang-orang yang diizinkan Allah. Jadi kita ngapa-ngapain, itu semua atas izin Allah. Ya. Terus sedikit hikmah dari kisahnya Nabi Nuh. Kemudian aku cerita sedikit, ini buat buat sangu kita belajar kisah Nabi untuk beberapa hari ini ya teman-teman. Skor sejarah manusia kurang lebih di sini. Jadi Nabi Nuh itu punya 5 anak. Kan'an, terus si jenis aku lali jenenge, terus ada Sam, ada Yafid, sama ada Ham. Kan'an itu wafat karena banjir, terus anaknya yang satu lagi itu wafat sebelum banjir. Nah, yang satu ini yang wafat sebelum banjir tidak disebutkan state keimanannya seperti apa. Kemudian Sam, Yafid, sama Ham itu, Sam dia merupakan nenek moyang bangsa kulit putih dan kulit merah. Yafid itu Yafid itu Yafid itu nenek moyang bangsa berkulit coklat dan kuning. Coklatnya ini ya, coklat coklat Timur Tengah gitu ya, coklat coklat oriental, bukan 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 gelap ya. Jadi Sam itu kulit merah sama kulit putih, Yafid itu kulit coklat sama kulit kuning, kemudian Ham itu kulit hitam. Ini tak kasih opsi mau enggak ya, mana? Ya, jadi tak kasih opsi. Di kapal ceritanya
di Qisasul Anbiya ini di kitabnya Ibnu Katsir. Ham itu banyak berbuat hal yang tidak diperkenankan sama Nabi Nuh. Yang pertama, di dalam kapal, Ham itu sempat-sempatnya bergaul dengan istrinya. Mendoakan keburukan bagi eh, mendoakan keburukan bagi benihnya Ham yang berlaku dalam hubungan tadi. Terus dikatakan sehingga lahir anak yang berkulit hitam yang namanya juga Kan'an bin Ham. Kemudian Ham itu pernah lihat Nabi Nuh tidur dalam keadaan auratnya terbuka, tapi didiamin. Nah, yang nutup itu Sam sama Yafid. Maka dari itu Nabi Nuh mendoakan intinya kelak anak-anaknya Ham itu menjadi pelayan bagi anak-anak keturunannya Sam sama Yafid. Ini sebab bangsa kulit hitam ada dalam posisi seperti sekarang. Kalau sekarang udah agak mending ya, tapi dari beberapa waktu lalu kan tidak demikian. Uh, ini aku ingetin ya, pola kehidupan manusia kan gini. Nggak kehidupan manusia sih, pola alam kan kayak gini toh. Nah, lihat chat ya. Oke. Anggap aja doanya Nabi Nuh ini ada di poin kedua. Mepet penciptaan manusia, mepet turunnya manusia ke bumi. Terus bangsa kulit hitam mulai diperbudak, itu kan juga dekat-dekat ini. Kalau teman-teman belajar sejarah, bangsa kulit hitam itu kan malah kerajaannya besar, terus kaya raya gitu kan, emasnya banyak, berkuasa dan segala macam. Ambil contoh orang-orang di Mesir, kemudian di Maroko, kan kerajaannya besar-besar. Tapi setelah itu berlaku perbudakan kepada bangsa kulit hitam. Anggap aja itu ada di angka 2 yang sebelah kanan. Dan 3210123. Dan fase itu sudah lewat. Atau paling enggak hampir berakhir. Karena kita sekarang udah mepet akhir kehidupan manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi cepat-cepat ya teman-teman. Nah, kebanyakan para nabi itu keturunannya Sam. Termasuk ini ya, yang kita sebut sebagai bapak kedua. Sorry, bapak agama. Kalau bapak bangsa manusia kan Nabi Adam. Tapi bapaknya agama itu kan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu kan punya anak Ismail sama Ishak. Ismail ini dia condong ke kulit merah, terus keturunannya Ishak itu condong kepada kulit putih. Nah, Nabi Ishak itu dua punya dua anak. Anak pertama itu cikal bakal bangsa Romawi. Anak kedua Nabi Yakub itu cikal bakal bangsa Yahudi. Nabi Ishak itu lebih suka sama anak pertamanya daripada anak keduanya. Di masa tuanya keadaan Nabi Ishak itu sama kayak Nabi Yakub.
Jadi matanya buta. Terus menjelang wafat, Nabi Ishak ini ingin mendoakan anaknya yang pertama. Terus dia panggil, jadi anaknya yang pertama itu dari istri pertama, anaknya yang kedua itu dari istri kedua. Terus dia panggil istri pertamanya. Kemudian Nabi Ishak berkata, tolong nanti malam yang nganterin aku makan anakmu, karena aku ingin mendoakan sesuatu untuknya. Nah, istri keduanya itu nguping. Dia pengen yang didoakan itu Yakub anaknya, bukan kakaknya. Cuman masalahnya kakaknya itu punya badan berbulu. Jadi dia mikir gimana caranya Nabi Ishak itu percaya kalau yang ngantar makan adalah Yakub. Maka Yakub dibilangin sama ibunya, "Nah, nanti malam kamu anterin makan ke ayahmu. Tapi kamu nggak usah mengucapkan sepatah kata pun." Kan? Sebelum Nabi Yakub ini nganterin makan sama ibunya, dia dipakein semacam baju dari pokoknya baju yang ada baju berbulu lah, supaya ketika Nabi Yakub itu menyentuh badannya, ketika Nabi Ishak menyentuh badannya Yakub, dia mengira Yakub itu kakaknya. Terus ketika Nabi Yakub ini apa namanya? Ketika Nabi Yakub ngantar makanan, terus Nabi Ishak megang badannya dan yakin kalau itu anaknya yang pertama, Nabi Ishak kemudian berdoa, semoga anak keturunanmu kelak menjadi penguasa dunia. Maka dari sebab doa ini, bangsa Yahudilah yang berkuasa atas bumi. Tapi juga ini ya baik lagi apa yang dulu terjadi, sekarang terjadi dan kelak juga akan terjadi lagi karena alam berlaku seperti itu. Karena dulu Nabi Yakub, walaupun ini bukan perkenaannya beliau ya, intinya Nabi Yakub mendapat doa itu karena perbuatan tipu daya, karena mengambil hak orang lain. Walaupun dalam posisi ini yang berlaku seperti itu adalah ibunya. Maka dari itu pula bangsa Yahudi itu mendapat kekuasaannya sekarang juga dengan tipu daya, juga dengan mengambil haknya orang lain. Maka hendaknya kita mengambil hikmah ketika berbuat sesuatu, yakinlah kalau anak-anak keturunan kita berpotensi melakukan hal yang sama. Kalau itu kebaikan, maka besar kemungkinan anak kita berbuat baik dengan lebih baik. Sebaliknya kalau itu berbuat buruk, besar kemungkinan anak keturunan kita berbuat buruk dengan keadaan yang lebih buruk. Maka ketika kita melindungi diri dari dosa, kita nggak cuma melindungi kita, tapi juga anak-anak keturunan kita dan leluhur kita dari dosa jariah yang mungkin berlaku mengalir pada beliau-beliau. Karena beliau-beliau pernah mencontohkan keburukan itu kepada kita. Sama seperti halnya sebagian ulama itu bersepakat kalau dosa membunuh yang dilakukan oleh setiap umat manusia pasti mengalir kepada Qabil selaku orang yang pertama kali melaksanakan pembunuhan di muka bumi. Karena berlaku padanya mencontohkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat sesuatu dan itu baik, barang siapa menciptakan sesuatu dan itu baik, maka ketika perbuatan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang mencontohnya, pahalanya mengalir ke dia dan berlaku sebaliknya. Dia teman-teman, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, sebelum masuk ke Nabi Ibrahim, aku mau cerita sedikit tentang orang namanya Saddad. Di tulisannya ngono kae. Jadi ceritanya gini. Aku pernah nyinggungkan kalau malaikat itu pernah
tidak mematuhi perintah Allah. Satu malaikat, namanya malaikat maut. Tidak patuhnya nggak dalam bentuk membangkang sih, cuman ini ya kalau kemarin aku maka istilah dia berinisiatif. Jadi malaikat maut itu pernah mau mencabut nyawa seseorang perempuan. Perempuan ini dalam keadaan hamil, nggak cuman itu, bentar lagi dia melahirkan. Jadi perempuan ini dia diceritakan gitu ya di ketika malaikat maut menghampiri dia dalam keadaan terengah-engah, capek, eh, terus hujan lebat, dia sendirian. Kemudian malaikat maut waktu mau ngambil nyawanya, dia menunggu. Jadi harusnya matinya sekarang, tapi malaikat maut nunggu dulu. Apa yang dia tunggu? Malaikat maut nunggu bayinya lahir. Padahal harusnya diwafatkan sebelum melahirkan. Nah, setelah setelah perempuan ini melahirkan, barulah malaikat maut mencabut nyawanya. Kemudian malaikat maut bingung. Ini hujan lebat, terus airnya mulai meninggi. Jadi mulai banjir gitu. Malaikat maut bingung. Kemudian ya karena kepada siapa lagi meminta pertolongan gitu ya. Malaikat maut dengan penuh rasa malu karena tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya menghadap Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan terhadap bayi ini? Kemudian Allah berfirman, letakkan dia di atas daun. Letakkan dia di atas selembar daun. Kemudian malaikat maut juga sebetulnya batin. Apa gunanya narok bayi ini di atas selembar daun? Tapi karena itu perintah Allah dan sudah tidak punya muka lagi untuk meminta penjelasan, dan malaikat maut sudah kapok nggak nurut, akhirnya dia tetap turun balik ke bayinya, kemudian dia ambil daun yang besar, kemudian dia letakkan bayi itu di atas selembar daun tadi. Qadarullah, banjirnya makin tinggi dan bayi ini mengapung di atas aliran air bersama daunnya tadi. Jadi dia terombang-ambing di atas banjir dengan izin Allah di atas daun yang dipakai. Singkat cerita, bayi ini terdampar di sebuah pantai. Terus ditemukan sama sekumpulan orang. Dirawat oleh masyarakat di situ. Ternyata dia tumbuh jadi pemuda yang baik, yang berani, dan yang jujur. Nah, sama masyarakatnya, pemuda ini diberi nama Sadat. Karena akhlaknya, karena kecerdasannya, karena kekuatannya, Sadat ini kemudian dijadikan pemimpin uh, desa tersebut. Bayangin zaman itu nggak banyak ini ya, nggak banyak manusia. Jadi ketika teman-teman katakan sebuah pemukiman gitu ya, anggap aja masyarakatnya kecil, terus apa kehidupannya sederhana. Tapi oleh kecerdasannya Sadat, oleh kepemimpinannya, oleh keadilannya, kampung ini dibuat besar. Sampai dia upgrade kampung itu jadi sebuah kerajaan. Yang dikatakan kerajaan ini itu sempurna. Baik dari segi kekayaannya, dari segi militernya, sampai punya militer, padahal tadinya cuma kampung. Dan dari segi diplomasinya. Dikatakan bahwa 1000 kerajaan di bumi
itu tunduk di bawah kerajaannya Sadat. Tapi Sadat ini jadi sombong. Dia merasa eh, dia merasa apa yang terjadi itu karena ikhtiarnya dia sendiri. Nggak ada campur tangannya Allah. Padahal di aturannya apa? Ketika kita bisa berbuat baik, maka berlaku ketetapan hadza min fadli Rabbi. Terus ada orang yang ngingetin, coba ingat Allah, jangan kayak gini. Nah, berlakulah ketetapan yang sama dari Sadat dengan Fir'aun. Sadat bilang, siapa itu Tuhan? Waktu Fir'aun diseru Nabi Musa untuk menyembah Tuhan. Persis sama Nabi Musa, orang yang menyeru ini, dia berkata, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan orang, manusia. Intinya, nyawa itu ada di tangan Allah. Nabi Musa juga bilang kayak gitu. Ketika Nabi Musa bilang seperti ini ke Fir'aun, Fir'aun itu manggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Kemudian Fir'aun bilang, aku juga bisa kayak gitu. Aku berkuasa atas kehidupan dan kematian seseorang. Tapi Sadat, dia manggil dua kaum. Jadi dua bangsa dipanggil sama Sadat. Bukan dua orang, tapi dua bangsa. Yang satu di yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Kemudian Sadat berkata, aku berlaku seperti Tuhan yang engkau katakan. Nabi Musa itu dulu bilang, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kemudian Firaun marah karena dia nggak bisa kayak gitu. Tapi orang ini yang dakwah ke Sadat, dia bilangnya nggak soal matahari. Dia bilangnya Tuhanku punya surga dan neraka. Lah Sadat, maunya tipikal penguasa yang dolem, neraka itu kan kehidupan sehari-hari. Jadi dia nyiksa orang lah segala macam itu mudah. Tapi dia bingung bagaimana dengan masalah surga. Kemudian Sadat ini dia kumpulin seluruh ahli agama dari negerinya. Untuk satu tujuan, ditanyain surganya Allah itu kayak gimana. Semua deskripsi terkumpul, kemudian direncanakan untuk membangun uh, surga di bumi. Dan itu diizinkan Allah. Satu-satunya masalah yang dihadapi Sadat itu adalah uh, sumber daya. Terus penasihatnya bilang, wahai Tuhan, engkau adalah pemimpin 1000 kerajaan di bumi. Kenapa tidak engkau ambil saja sumber dayanya dari sana? Akhirnya 1000 kerajaan ini alamnya dieksploitasi habis-habisan sama Sadat. Tambangnya diambilin, pokoknya ya apa SDM-nya juga diambilin. Dikatakan waktu untuk mengumpulkan uh, sumber daya dari 1000 kerajaan ini itu berlaku 10 tahun. Kemudian waktu untuk membangun surganya itu 300 tahun. Jadi Sadat ini bikin istana sesuai dengan deskripsi surganya Allah. Bentuknya kayak gimana nanti tak ceritain di belakang ya. Ini ketika sudah selesai pembangunannya, kemudian orang pertama yang dipersilahkan masuk ya grand opening gitulah. Jadi kaumnya dikumpulkan berbahagia karena mereka punya surga di bumi. Ya kan? Jadi mereka udah nggak perlu mati lagi, udah nggak. Mereka merasa nggak perlu beramal soleh karena sudah dapat ganjaran yang baik di sini. Segala sesuatu yang ada di Alkitab mereka punya. Ketika diresmikan, kemudian Sadat jadi orang yang pertama kali masuk, satu kaki melangkah sudah ada di dalam istananya,
Satu kaki ada di luar, malaikat mau datang mencabut nyawanya. Sekaligus berlaku ketetapan waktu itu, kaumnya juga dibinasakan. Jadi azab Allah datang waktu grand openingnya. Jadi nggak ada orang yang benar-benar masuk ke dalam surga dunia itu. Nah, malaikat maut ini berlaku padanya perasaan bahagia setelah mencabut nyawa orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus kalau teman-teman ingat di surat Al-Mutaffifin, bahwasannya catatan kita setelah wafat itu diangkat, yang baik ke iliyin, yang buruk ke sijin. Nah kan ketika peristiwa mengangkat amal ini kan sama rohnya. Walaupun kalau roh orang yang buruk dia mentok di langit pertama, nggak boleh lewat. Tapi ketika malaikat maut ini laporan ke Allah bahwasannya dia habis mencabut nyawa seorang, dia itu melapor dengan bahagia. Dia bangga dan senang karena orang paling jahat ini sudah wafat. Kemudian ketika sampai kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, sungguh ini orang Sadat sudah wafat." Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, tahukah siapa orang yang telah engkau cabut nyawanya?" Kemudian malaikat maut berkata, "Sungguh aku mencabut nyawa orang yang sangat zalim." Kemudian Allah berfirman, "Orang yang kamu cabut nyawanya barusan itu adalah bayi yang engkau selamatkan dahulu." Hikmah pertama yang mau tak kasih di sini adalah segala bentuk pengingkaran dari ketetapan Allah maka akan melahirkan keburukan. Taat ya taat. Mungkin nggak sampai ilmu kita melihat apa yang baik atau mana yang buruk. Tapi nggak banyak. Tapi ada juga orang yang dikasih ilmu demikian. Paling masyhur Nabi Khidir. Dia bunuh anak kecil, yang bunuh anak kecil. Dia ngerusak barang, yang ngerusak barang. Dia bantuin orang yang jahat, dia bantuin orang yang jahat. Karena punya ilmu. Ilmu akan perintah Allah. Punya keyakinan. Kita enak, teman-teman. Kita diperintahkan Allah itu nggak bingung. Semua perintah Allah ke kita itu baik. Berbakti ke orang tua, menutup aurat, memilih apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Ya kan? Bahaya kalau kita lepas dari perintah tersebut. Sama. Yang kedua, banyak ini pendapat terpecah ya. Cuman aku ngambil yang banjir yang terjadi waktu Sadat selamat itu banjirnya Nabi Nuh yang membinasakan orang-orang zalim. Berarti kalau teman-teman ingat dan teman-teman paham bahasan hari-hari kita sebelum ini, keburukan itu kan jadi potensi dari anak ketika dia lahir dari orang tua yang buruk juga. Maka berlaku pada Sadat ini, dia satu-satunya orang yang selamat dari banjirnya Allah. Lebih spesifik, satu-satunya orang zalim yang selamat dari banjirnya Allah. Walaupun waktu itu dia belum berbuat zalim sama sekali. Nah, karena teror yang dia tinggalkan kepada 1.000 kerajaan yang dia eksploitasi, maka dendam dan benci itu juga yang jadi budaya pada kehidupan manusia sekarang.
Jadi orang itu taunya kalau mau sukses harus menindas. Orang itu taunya kalau mau bahagia itu kaya. Orang itu taunya kalau mau hebat itu berkuasa. Yang memberi contoh adalah Sadat. Dan Sadat meninggalkan contoh ini di seluruh penjuru bumi. Waktu dia waktu dia bikin proyek membangun surga. Maksudnya yang mana ini? Di Oh, bagian mananya? Aku ngecek yang lain aman atau cuman via saja. Ya, jadi di Kisosul Anbiya ini sama di beberapa sumber yang aku ambil banyak pendapat kapan kapan sad- kapan banjirnya Sadat itu kapan. Terus ini ya kerajaan Sadat itu kapan adanya. Ya, terus mm, aku ngambil pendapat, aku mengimani pendapat yang menyebutkan kalau banjirnya Sadat itu waktu banjirnya Nabi Nuh. Ya benar. Yang bingung mananya si bagian dari itu. Oke. Nah, buat sedikit informasi ya teman-teman. Kerajaannya Sadat, eh, surga di bumi, itu masih ada. Terus dia kayak Wakanda lur. Jadi dia tertutup dari mata manusia. Dikatakan sekarang letaknya ada di suatu gurun pasir, tapi nggak disebut gurun pasirnya di mana. Riwayatnya dari mana? Pendapat ini. Jadi ceritanya waktu Muawiyah jadi khalifah ada 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 rakyatnya yang lagi ekspedisi gitu ya sendirian tersesat di gurun tersesat di gurun terus di tengah gurun itu dia melihat sebuah istana ini sedikit deskripsi ya teman-teman. Kalau teman-teman ketika kita bicara istana kan kita bayanginnya satu bangunan ya. Nah, istananya ini satu kota. Jadi dia melihat sebuah istana yang sangat besar, yang istana itu dikelilingi 1.000 istana lainnya. Jadi kamu bayangin ada satu negara, ya ada satu kota gitulah, ada satu kota. Terus di sekitar kota itu ada 1.000 istana. Ini sedikit gambaran luasan eh, surganya Sadat yang dibangun. Jadi Sadat itu dia bilang mau bikin istana, tapi dia hakikatnya membuat kerajaan baru. Ya sangat luas, sangat besar. Terus orang ini yang tersesat tadi, dia masuk ke dalam istananya. Berarti ini dia masuk ke kotanya gitu ya. Kotanya kosong, mati, nggak ada orang. Kemudian dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia lihat bangunan-bangunan di dalam sana, semua temboknya kalau nggak dari emas, dari perak. Kemudian pilar-pilarnya itu dari permata, dari zamrud, dari batu rubi, full.
Semua tiang-tiang yang ada di kota itu dari permata, semua tembok-tembok yang ada di kota itu dari emas dan dari perak. Kemudian dia lihat kasur-kasurnya dan kursi-kursinya dan meja-mejanya itu terbuat dari ini. Jadi yang bikin kotanya itu nanam nanam pohon, nanam tumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu direkayasa supaya dia bentuk, jadi dahannya tumbuh bentuk kasur, jadi kursi, jadi meja. Nggak potong, tapi tumbuh dari pohonnya. Oke. Ya, ini perabotnya itu nggak dibikin, tapi ditumbuhkan. Kasur-kasurnya di bawah itu mengalir sungai-sungai. Kemudian perabot-perabotnya itu dari logam mulia, dari batu mulia. Persis sama kayak yang deskripsikan di Quran, kitab-kitab itu ada di sana. Beberapa yang Allah, baik di hadis maupun di Quran, itu bangunan di surga yang awal, yang tuh yang nah, sadar itu nggak cuman demikian. Perlu tak ulang apa saja? Deskripsi di kitab-kitab ada di kerajaannya Sadat. Kursi dipan-dipannya, kemudian luasannya, nih yang kecil, orang yang di surga itu punya istana, yang ini menuju kepada istana sedikit ke jatah 71. Oke, tanya apa aku ngulang paragraf yang sama? Yes, yes, harus salah tak baleni. Oke, jadi ini aku cerita sedikit ya. Orang yang kejatah, orang paling miskin di surga, orang yang terakhir masuk surga, orang yang bagiannya paling sedikit di surga, itu dikatakan dia dapat sebuah istana, terus dikatakan di istana itu ada halamannya. Oke, di halaman itu ada 70 gerbang. Yang setiap gerbang itu menuju ke istana-istana lain. Jadi orang paling dia punya 70 istana. Kalau teman-teman apply itu di kerajaannya Sadat, maka kerajaannya Sadat berlaku hal yang sama. Bedanya dia punya 1000 untuk ya, perabotnya, pilar-pilarnya itu persis 1001 istana. Jadi Sadat itu bikin surga bentuknya satu kerajaan istana. Ya. Jadi surga yang paling bosok itu 71, kemudian Sadat itu bikinnya 1001. Jadi kalau by description, Sadat itu sudah membuat
dari apa yang paling buruk di surga by numbers. Karena emang Allah izinkan Sadat bikin surga di bumi. Terus orang yang masuk besar tadi, dia melihat 1.000 istana yang mengitari kerajaannya itu punya 1.000 bendera yang berbeda. Kerajaan-kerajaan kerajaannya Sadat dan istana-istana 1.000 istana yang di luar itu ditempati Sadat menjajah negeri yang misalnya misalnya istananya benderanya merah, berarti Sadat yang ada istananya biru, berarti itu punya 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 wakil di negeri itu. Keluar keluar kerajaan kan dia tetap pulang ya. Intinya ini ya tadi yang putus 1.000 istana yang ada di luar kerajaannya Sadat itu tempat tinggal jenderal-jenderalnya yang bertanggung jawab atas masing-masing satu negara jajahannya Sadat. Jadi pertamanya kerajaan-kerajaan ini tunduk kepada Sadat karena wibawa dan karena keadilannya. Tapi setelah dia bangun bikin proyek yang surga ini, dia jajah kerajaan-kerajaan tadi. Sebenarnya gitu. Ini gede banget, besar dan indah dan kamu ya kita nggak bisa bayangin ya. Kemudian musafir ini dia balik, balikkan ke negerinya. Dia cerita ke salah satu tabiin waktu itu. Kemudian tabiinnya bawa orang ini ke hadapan Muawiyah. Kemudian Muawiyah berkata, setelah diceritain ya, Muawiyah bilang gini, ini baik apa ya? Baik. Jadi cerita ini tuh lumrah di antara para sahabat cerita tentang istana ini. Cuman sedihnya eh, kisah-kisah yang kayak gini jarang disampaikan ketika kita mengenalkan Islam mungkin ke anak-anak kita atau mungkin di sekolah-sekolah. Muawiyah kemudian menyampaikan ke orang yang nemu tadi dan kepada majelisnya. Muawiyah bilang, sungguh yang kau lihat itu kerajaan orang bernama Sadat. Cuman ya aku nggak bahas lebih lanjut ya, tapi Muawiyah bilang kayak gitu. Tapi kita berlindung kepada Allah aja. Kalau misalnya itu untuk orang-orang yang beriman, bisa jadi Allah tetapkan sebagai hadiah, tapi bisa juga itu dipakai sebagai klaim. Klaimnya siapa? Aku nggak, aku lupa kalimatnya ya waktu waktu dengerin kajiannya. Tapi intinya, oh, ya tak lanjut dulu ya. Tapi kita juga minta perlindungan ke Allah dan berhati-hati kalau surga dunia itu diklaim sama Dajjal. Ya, ketika Dajjal mengklaim sebagai Tuhan, kemudian mengklaim punya surga dan neraka, maka kita juga berhati-hati ketika yang dipergunakan sebagai surga itu adalah kerajaannya Sadat tadi. Gitu ya teman-teman. Mungkin untuk hari ini itu dulu.
Ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri atau sebelum saya out? Aku nggak tahu ketimbun pasir apa enggak. Bisa aja Allah cuma ngasih hijab gitu, Wan, supaya orang nggak lihat. Lawang kalau perisai diri latihan jadi kalau PD itu latihannya kan ada yang ini, ada yang gimana ya ngomongnya. Jadi kamu ini latihannya nggak manusiawi lah. Maksudnya itu kalau fisik 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 kayak kita ini nggak bisa sampai ke sana. Badannya hancur kalau ngelakuin itu. Nah, kan bahaya kalau orang lihat terus niru. Makanya waktu latihan ditutup ininya, apa namanya, eh, tempatnya. Jadi misalnya kamu lewat lapangan, kamu lihat lapangannya kosong, padahal lagi ada orang latihan di situ. Yuk, hal-hal kayak gini lumrah lah. Apalagi kayak apalagi apalagi Allah Maha mampu buat nutup pandangan seseorang atas sesuatu gitu. Terus kalau teman-teman tanya kerajaannya Sadat sama Nabi Sulaiman gede mana? Gede kerajaannya Sadat. Karena doanya Nabi Sulaiman itu kan jangan ada kerajaan yang lebih baik dariku setelahku. Sedangkan Sadat itu berlaku sebelum sebelum zamannya Nabi Sulaiman. Muawiyah bilang kalau eh, yang Allah izinkan untuk memasuki kerajaan tersebut adalah orang-orang akhir zaman. Terus nek aku pribadi kepikiran ada opsi kerajaannya Sadat ini diklaim sama Dajjal dan pengikutnya. Satu. Atau yang kedua malah Allah hadiahkan eh, ke pemerintahannya Nabi Isa sama Al-Mahdi. Antara dua itu. Tapi itu pendapat pribadi dan tidak ada landasan dalilnya. Bisa, Dajjal bisa berubah bentuk. Nggak tahu nek kayak gitu. Nanti kita masuk kiamat kan. Mungkin sedikit kita bahas bahas itu deh. Kenapa kok Dajjal nggak perlu berubah bentuk jadi Imam Mahdi kalau emang dia bisa. Plus kita juga bisa ngelihat pengikutnya siapa. Jadi nggak cuma ngelihat pemimpinnya tapi ngelihat lihat yang ikut juga. Kalau kamu bingung, kalau kejadiannya ternyata kayak gitu. Mbah kaum aman, mbah kaum. Sebagai mbah kaum. Kok ngerti? Kasyaf tuh terbuka hijab atas hal-hal goib. Ya nggak mesti goib sih. Kamu dapat insight gitu atau kamu tahu sesuatu tanpa perantara. Kasyaf. Misalnya ini guru sekumpul pernah kedatangan tamu. Tamunya masih di gerbang. Beliau tahu yang datang tuh namanya siapa, niatnya apa, dia dari mana, gitu. Terus misalnya Syekh Al-Haddad, beliau buta. Tapi misalnya waktu lagi jamuan makan gitu ya, lagi jamuan makan ada lalat masuk ke gelas seseorang. Orang itu nggak sadar. Terus yang ngasih tahu Syekh Al-Haddad, itu ada lalat masuk ke cangkirmu. Padahal beliau buta. Biasanya kalau dapat privilege kayak gitu mentalnya udah kuat sih. Udah diuji sama hal-hal lain sebelum dikasih kayak gitu.
Ini sebelum tak tutup, aku ngasih kisah dikit ya masalah Kasyaf. Eh, di Qisasul Aulia, di buku Qisasul Aulia, kalau nggak salah. Itu ada kan di suatu kaum gitu ada eh, lagi sholat berjamaah Jumatan, nggak salah waktu itu. Terus waktu imamnya salam, ada salah satu makmum tuh yang dia malah niruin suara kambing, kalau nggak niruin suara sapi. Terus habis sholatnya selesai, makmum lainnya tuh marah karena merasa dia mengejek imamnya. Terus imamnya datang bilang ke makmumnya yang lain, jangan marahin dia karena sungguh aku yang salah. Tadi waktu sholat aku terbersit sedikit kambingku apa ternakku yang di rumah mau dijual harga berapa. Dia bilang kayak gitu. Jadi orang makmumnya tadi negur imamnya karena imamnya mikirin kambing waktu lagi ngimami sholat. Padahal nggak tahu kan. Ya, itu salah satu contoh kasyaf. Ya teman-teman, saya pamit dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.